Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afid Setiadi di channel Kie Design, channel yang membahas seputar aplikasi dan desain untuk pemula. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe di channel ini agar semakin semangat ya dalam mengembangkan channel untuk desainer pemula seperti saya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Ya, pada video kali ini saya akan membahas atau kita akan belajar bersama tentang aplikasi Adobe Illustrator. Adobe Illustrator yang saya pakai ini adalah versi terbaru, yaitu di versi 27.0.1. Teman-teman bisa berlangganan langsung di websitenya adobe.com, yaitu di Adobe Creative Cloud ya, dengan harga yang ya akhir-akhir ini sedang banyak diskon, jadi monggo untuk bisa dicoba langsung. Ya, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan rectangle tool dan type tool untuk membuat label apapun ya, bisa label ucapan terima kasih, label undangan mungkin, atau label kemasan untuk produk juga bisa. Kita akan belajar yang basicnya dulu, yaitu membuat label dengan rectangle tool dan type tool. Langsung saja. Oh ya, orientasi kita ini nanti tujuannya itu agar apa yang kita buat ini bisa dicetak di percetakan di sekitar kita ya, di lokalan atau di tempat teman-teman semua. Jadi nanti yang akan kita gunakan itu adalah tool-tool yang memang mungkin bisa dimanfaatkan atau bisa masuk ke mesin cetak atau di operator cetak di lingkungan kita masing-masing ya. Kita langsung saja coba membuat satu dokumen dulu, yaitu di halaman depan Illustrator ini ada preset ya. Kita pilih preset yang ukuran A4 saja. A4, kita coba A4. Nah, di sini sebelum kita mulai, pastikan kita men-setup dokumen kita agar unit atau satuan ukurannya itu kita sesuai dengan apa yang kita pakai dalam keseharian kita, yaitu sentimeter atau milimeter, karena biasanya dokumen pertama Adobe Illustrator itu satuannya adalah poin. Kita bisa cek di halaman depan, di atas ini ada dokumen setup, atau di sebelah kanan ada tombol properties. Kita bisa pilih salah satunya. Misal di atas ada dokumen setup. Di sini ada general, ya ada tab general, di sini ada unit. Unitnya kita buat jadi milimeter. Terus langsung oke. Yang lain biar settingannya default saja oke. Seperti ini, atau di sebelah kanan ada properties. Tadi sudah kita ubah jadi milimeter ya. Ini otomatis sudah jadi milimeter seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk membuat label kita gunakan rectangle tool. Oke, tool-tool pada Adobe Illustrator itu umumnya seperti ini ya. Kita akan membuat dengan menggunakan rectangle tool. Kita akan praktek dengan rectangle tool, tidak dengan rounded, tapi dengan rectangle tool, karena nanti ada trik untuk membuat apa ya, sudut yang sedikit tumpul, tapi tidak semuanya. Nanti kita lihat saja. Klik rectangle tool dulu. Oh ya, sebelumnya kita kasih judul dulu di sini biar lebih memudahkan dalam saya menyimpan filenya. Membuat label dengan rectangle tool dan type tool pada Adobe Illustrator. Ya, karena saya juga masih belajar dengan Adobe Illustrator ini. Mohon maaf nanti ya bila ada hal-hal yang tiba-tiba macet atau tiba-tiba blank, karena ya kita sama-sama belajar. Ya, sekali lagi label yang akan kita buat ini yang bisa kita sesuaikan dengan aplikasi percetakan ya.
Ya sebut saja biasanya itu kan kita banyak percetakan itu menggunakan Corel Draw ya. Sementara karena kita pakai membuat ini dengan Adobe ya nanti kita sesuaikan filenya. Ya, untuk membuat label yang pertama kita gunakan rectangle tool dulu. Klik di rectangle tool ya di sini. Lalu kita buat ukurannya bebas dulu. Warnanya tadi udah kita pilih ungu ya udah ini dulu nggak apa-apa. Setelah itu kita tentukan dulu ukurannya karena kita mau buat yang ukuran untuk label ucapan terima kasih saja ya misalnya ya. Itu misalnya ukuran 7 kali 5 misalnya. Atau kalau mau lebih pas dengan ukuran kertas cetaknya biasanya kayak gini. Ukuran kertas yang dipakai di percetakan itu rata-rata A3 plus ya dengan area cetak yaitu 30 kali 45. Maka kita buat yang eh, perkaliannya. Misalnya 30 ke samping ke bawah 45 berarti dibagi ya. Misalnya kita buat jadi ya bisa dikatakan atau dibalik 55 kali 30 ya berarti jadi 9 kali 5 misalnya. Kita ganti 9 kali 5. Klik di sini di rectangle-nya atau di kotaknya, lalu properties. Nah, ini ada di samping kanan itu ada kolom untuk mengubah ukuran. Pastikan kalau misalnya mau proporsional kita klik rantainya. Tapi karena kita masih awal belum setting apapun jadi lepas dulu. Kita buat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan 90 kali 50 mm. Setelah itu teman-teman bisa langsung zoom. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat sudut pada persegi panjang ini menjadi sedikit melengkung ya. Teman-teman bisa langsung klik pada tombol di tengah sini. Ini tombol untuk bikin lengkungan ya. Tarik, klik, tarik. Nah, ini jadi lengkung semuanya. Tapi untuk kali ini saya akan membuat yang melengkung hanya di sisi atas kiri dan bawah kanan. Kita undo dulu, Ctrl Z. Untuk membuat kotak ini hanya melengkung di dua sudut saja atau salah satu sudut, kita manfaatkan yaitu titik pada titik lengkung ini. Tadi kita kan tidak ngeklik ya, kita langsung begitu kursornya bentuknya seperti itu, ada lengkungannya, kita langsung tarik saja. Maka itu akan melengkungkan semua sudutnya. Tapi jika kita akan melengkungkan hanya satu sudut, misalnya di sini, kita mesti klik dulu di titik bantunya. Klik, maka akan muncul icon baru lagi di kursornya ya, yaitu ada gambar lengkungan dan titiknya. Maka itu hanya melengkungkan satu titik saja. Contohnya seperti ini, sudah diklik ya. Ini close saja misalnya ini. Close, ya klik, drag. Begitu. Untuk yang sebelah kanan bawah juga sama, klik nanti ganti ikonnya, tarik. Dengan klik biasa ya. Drag atau klik kiri ya. Begitu ya. Nah, tapi dirasa kayaknya kanan atas, kanan bawah dan kiri atas kok kayaknya kurang sama. Kita undo dulu. Kita batalkan dulu. Kita coba klik di perintah untuk melengkungkan ini. Lalu kita tekan tombol shift. Lalu klik pada titik lengkung yang kanan bawah. Nah, setelah itu kita drag. Ya. Maka lengkungan pada kanan atas atau kiri atas dan kanan bawah akan insya Allah akan sama. Oke ya. Nah, setelah ini kita mau ubah warnanya menjadi warna yang lain bisa dengan klik rectangle-nya ya, kotaknya di appearance di sini ada fill, kita bisa ganti warna. Misalnya biru toska atau biru semacam ini ya. Teman-teman juga bisa menggunakan perintah
gradasi, tapi itu nanti karena di Adobe ini ada bagi saya yang biasa menggunakan Corel itu agak sedikit perlu dipelajari lebih lanjut, makanya itu nanti saja, atau kita mau nyoba juga boleh. Namun bila ada error mohon dimaklumi ya. Baik, kita coba misalnya kita ganti gradasi. Gradiennya kita type-nya ini. Nah, kalau gradasi di Adobe ini langsung menjadi hitam putih ya. Tapi mungkin hitamnya ini bisa kita ubah atau kita langsung ganti warna, atau kita hitamnya ini kita ganti. Nah, seperti ini. Nah, ini mulai tombolnya bisa aktif. Nah, ini dia. Coba dulu. Nah, double klik di sini. Mau pakai warna biru, lalu yang bagian putihnya ini kita ganti menjadi misalnya merah atau pink atau ungu misalnya, atau kuning ya, atau oranye gitu. Bentar. Nah, ini oranye. Ini pakai di sini ya. Teman-teman bisa utak-atik sendiri, coba sendiri ya. Lalu untuk agar arah gradasinya itu bisa miring, di sini ada angle-nya. Kita ubah menjadi 30 derajat misalnya. Nah, maka akan miringnya itu dari sudut bawah ke atas ini ya. Oke. Selesai untuk membuat kotaknya, dasarnya. Selanjutnya kita buat teksnya. Saya mau nulis ucapan terima kasih ya. Klik dulu di type tool tadi ya, maaf belum saya jelaskan. Di type tool, klik biasa, lalu tulis. Kita ubah fontnya dengan font yang kita miliki. Kalau bisa font yang gratisan saja ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa di sini klik save, klik. Nah, gini. Terus ubah warnanya menjadi putih misalnya, atau ini. Jazakumullahu khairan. Ya. Terus bawahnya bisa terima kasih, atau maknanya juga bisa. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan misalnya gini. Lalu karena ini masih margin atau paragrafnya itu masih ikutnya align left ya, kita ganti menjadi center. Klik di paragrafnya atau di teksnya, klik paragraf, terus center. Nah, warnanya jangan lupa diganti putih juga untuk memudahkan, karena kita udah main warna di backgroundnya. Kita tengahkan, lalu bisa kita ubah dulu fontnya. Ini font sejuta umat ya. Nah, begini, mau dibesarkan juga boleh. Nah, setelah itu kita senterkan semua antara font yang pertama, huruf yang kalimat pertama, kedua, dan backgroundnya. Untuk mensenterkan ini ya kita masih belajar, jadi bisa kalian coba klik di tulisan pertama, tulisan kedua, lalu di bagian atas ini ada align lagi ya. Nah, di sini ada align object to horizontal, horizontal align object. Setelah itu, kalau enggak kalian bisa ke kanan, di properties juga ada di bagian bawah di align. Ini klik kanan, setelah dipilih semua, klik kanan di group atau Ctrl G. Nah, selesai untuk bikin tulisannya. Tinggal kita mensenterkan ke bagian backgroundnya. Klik tulisan, klik background. Nah, di atas ini itu sudah ada shortcut, yaitu untuk mensenterkan. Kita pakai horizontal align center. Klik, maka
background akan menyesuaikan dengan tulisan, tulisan juga akan menyesuaikan dengan background yang kita buat tadi. Ya, ini setelah ini jadi, jika dirasa sudah cukup, maka bisa di grup semua. Setelah itu, teman-teman bisa, kalau teman-teman bisa men-setting sendiri ukuran A4 itu jadi berapa, silakan. Kalau misalnya tidak bisa, karena mungkin akan biar lebih pas dengan mesin percetakannya, teman-teman bisa save ini menjadi PDF lalu diberikan kepada operator di percetakan untuk disettingkan satu lembarnya dapat berapa mas begitu. Nggih, begitu dulu untuk kali ini. Apabila yang sedikit ini bermanfaat, teman-teman bisa share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaat dari video ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, jazakumullahu khairan telah mengunjungi channel Kie Design dan subscribe. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.